mungkin banyak pengamat bahkan pejabat pakai kata-kata halus, ada indikasi 36% dari anggaran proyek strategis nasional atau apa itu masuk ke kantong politisi dan sebagainya ya. Tapi saya kasih contoh ya dari pelaku yang berpengalaman dan saya tidak sebut namanya ya, tapi satu top 10 konglomerat di negeri kita. Oke. Ya. Itu pernah bicara ke saya, ya Pak Tom di periode pertama, Pak Tom tolong dong ingetin Pak Presiden, ya kalau proyek infrastruktur itu dibiayai pakai APBN, kemudian ditugaskan kepada BUMN, perkiraan beliau itu kira-kira 40% dari nilai proyek dimakan korupsi. Oh gitu ya? 40%. Jadi kan mirip-mirip dengan angka 36% tadi. Oh, oke. Ya kan, jadi ini rada nyambung nih. Jadi mungkin jumlah atau rasio program yang dikorupsi mungkin sudah mencapai ya katakanlah secara konservatif 30 dan bahkan mungkin sampai 40%. Dan itu kelihatannya konsisten. Jadi proyek infrastruktur di BUMN, proyek strategis nasional, di lembaga lain. Ya. Nah kemudian mengenai pemutihan lahan sawit ilegal, ya kan, kemudian ekspor ilegal, mungkin satu hal ya Pak Novel, ini bagian dari fenomena legendaris yang namanya second term curse, ya jadi kutukan periode kedua, di mana polanya sudah terbangun ya dari 20 tahun lalu. Ya, setelah dipilih kembali, ya sudah konsolidasi kekuasaan, terus ada muncullah perasaan bahwa ini peluang terakhir untuk menguangkan kekuasaan. Karena setelah ini kan selesai, ya kan. Jadi muncullah motivasi berbondong-bondong gimana caranya maksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan. Jadi ini menarik Pak Novel lebih luas ya, dan mungkin nanti Pak Novel dan kawan-kawan di bidang anti korupsi bisa membantu kita di membuat kebijakan ekonomi, membuat kebijakan polhukam tatanan negara gitu ya. Bagaimana kita menghindari insentif negatif seperti itu, di mana pejabat-pejabat di periode kedua itu berlomba-lomba mengutamakan gimana kita menguangkan peluang yang masih ada, yang cuma tersisa berapa tahun gitu kan. Betul, potensinya begitu jadinya ya. Saya sudah punya beberapa solusi, beberapa ide untuk mencegah hal seperti itu. Tapi tentunya perlu dialog publik, perlu keikutsertaan pakar-pakar, ahli-ahli, masyarakat sipil, dan bahkan dunia usaha ya untuk mematangkan semua ini. Menarik sekali. Bagaimana kita bisa mencegah kutukan periode kedua, dan ini dengan risiko bahwa kelihatan lancang gitu ya, maksudnya terlalu jumawa atau gimana ya. Tapi kita selalu berpikir jangka panjang. Andai kata Pak Anies diberi mandat untuk sebuah periode kedua, bagaimana mencegah terjadinya hal seperti itu dan Pak Anies dan saya dan Pak Muhaimin, kita bukan dewa. Kita bukan dewa, kita juga manusia. Yang juga harus dijaga oleh sistem. Yang juga harus dijaga oleh masyarakat sipil. Jadi bagaimana menciptakan sistem untuk mencegah motivasi yang menghancurkan seperti itu ya. Yang jelas satu dimensi penting adalah transparansi. Jadi kalau Pak Novel melihat ada juga korelasi dengan meningkatnya korupsi, dengan menurunnya transparansi. Ya kan, dan menurunnya transparansi itu juga beriringan dengan membungkam kebebasan berekspresi. Ya kan, jadi